Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya akan sampaikan materi dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab 358 yang akan menguraikan 359, kemudian 359, 360 dan seterusnya. Satu bab ini cuma ada satu, kadang-kadang ada dua hadis yang dibahasnya. Dari yang 357 dengan 58 dulu, maaf. Di dalam 358 ini berjudul babu karahatil huruj minal masjidi ba'dal azan. Bab makruh keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan, ila li udrin, kecuali ada udzur, hatta yusalliyal maktubata, hingga salat 5 waktu terlebih dahulu. Artinya gimana sih? Kalau sudah berkumandang azan kemudian keluar dari masjid, nah padahal akan dilaksanakan sholat 5 waktu. An Abi Sya'na kunna qu'udan ma'abi Hurairah. Dulu kami duduk beserta Abu Hurairah radhiyallahu an fil masjid, fa'adzanal muadzinu, lalu berkumandanglah azan dari seorang muazin. Faqama rajulun minal masjidi yamshi. Tidak lama kemudian ada seorang laki-laki berdiri dari masjid, berjalan keluar. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu. Laki-laki itu dilihatin oleh Abu Hurairah. Nah, jadi melihatnya diikuti dengan pandangan matanya terus aja. Nah, saya gini lah, lihatin terus. Hatta kharaja minal masjid, hingga orang itu keluar dari masjid. Abu Hurairah itu berkata kepada Abi Sya'sa, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Orang ini telah durhaka kepada Abu Qasim. Siapa Abu Qasim itu? Tiada lain adalah baginda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Jadi secara umum hadis ini ada satu peristiwa, yaitu seorang laki-laki keluar dari masjid ya setelah berkumandang azan, tidak melaksanakan sholat terlebih dahulu ya, lalu timbullah reaksi dari Abu Hurairah, ini orang durhaka kepada Rasul gitu. Nah, apa yang dari hadis ini dapat kita kesimpulkan, yaitu makruh ya keluar dari masjid setelah berkumandang azan masuk waktu ya, kecuali kalau adzan awal yang di kita tidak ada ya. Tapi kalau yang hajian atau umrohan pasti akan mendengar. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi adzan 2 kali. Yang pertama adzan awal 1 jam sebelum subuh, dan yang kedua adzan subuh. Nah, kalau setelah adzan yang pertama boleh dari masjid keluar dulu, dan itu pun saya mengalaminya. Jadi setelah adzan keluar karena memang ada hajat. Ya. Nah, yang kedua itu setelah adzan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak boleh keluar kecuali ada uzur. Ya, uzur hajat, misalnya buang hajat ya, hajat besar ataupun hajat kecil. Kecuali itu. Ya, ataupun sakit dan lain sebagainya. Nah, inilah hadirin rahimakumullah ya. Hukumnya, kesimpulannya adalah makruh keluar dari masjid setelah berkumandang adzan sholat 5 waktu, kecuali ada uzur. Kenapa? Karena itu termasuk durhaka, walaupun durhakanya tidak sampai kepada level haram. Kemudian bab berikutnya 359 menguraikan babu karahiyati raddir raihan.
li ghairi uzrin. Bab makruh menolak wewangian tanpa ada uzur. Maksudnya gini, kalau ada orang memberi kepada kita minyak wangi atau wewangian, ya itu jangan ditolak. Atau ketika ada orang yang bawa minyak wangi kemudian ngolesin minyak wanginya kepada kita, itu juga jangan ditolak. Ya, ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam man urido alaihi raihanun fala yaruddahu. Barang siapa yang ditawarkan kepadanya wewangian, jangan menolaknya. Fa innahu khafiful mahmil, karena minyak wangi itu ringan dibawanya, thayyibur rih, harum wangi. Rawahu Muslim. Nah, kemudian juga dari baginda Rasulullah SAW, anna nabiyya kana la yurut thayyib. Rasul tidak pernah menolak pemberian wewangian. Ini hadis riwayat Bukhari. Kedua hadis ini sahih. Dapat disimpulkan yang pertama, istihbabu qabuli atiyatit tib, ya, dianjurkan menerima pemberian wewangian, apakah itu minyak wangi, sabun, ya, sampo, apa sajalah yang wangi-wangi. Kenapa? Karena wewangian itu tidak memerlukan beban untuk membawanya, dan juga ya itu sangat baik sekali untuk digunakan. Nah, kemudian yang kedua dari sini dapat disimpulkan pula dianjurkan menggunakan wewangian ketika kita berkumpul, ya, bersama, ya, dan juga dianjurkan menawarkan minyak wangi. Misalnya nih Bapak dari rumah bawa minyak wangi. Nah, ada orang sini Pak, colek gitu, ya, itu berikan kepada orang lain. Dulu saya di Darussalam ada tuh Pak Margono, ya, kalau saya salah, Pak Haji Margono yang almarhum. Itu suka kalau ketemu pasti dia, ya, ngasih satu botol kecil, botol besar. Itu luar biasa itu minyak wangi itu. Dan memang saya kebetulan senang wewangian, ya. Sehingga minyak wangi itu bervariasi, ada yang alkohol, non alkohol, ya saya pakai aja, ya, karena rata-rata yang diberi di Saudi itu di Nuhbatul Aud, di Arabiatul Aud, itu juga ada pilihan, ada alkohol dan non alkohol. Rata-rata alkohol, ya, parfum itu, ya. Nah, kenapa masalah? Enggak masalah sih alkohol itu. Sampai sekarang juga keputusannya masih ngambang, alkohol itu najis atau tidak. Ada yang mengatakan ya kebanyakan tidak najis karena alkohol itu adalah gas, ya. Alkohol itu gas. Najis itu dua, ada cair, ada padat. Nah, sementara alkohol tidak termasuk keduanya. Dia hanya menguap dan tidak dijadikan patokan karena alkohol dipakai di minuman keras kemudian menjadi najis, ya. Itu. Dia hanya pengawet saja supaya, ya, bertahan lama ataupun supaya kuat semburannya. Itu pakai alkohol. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, dari sini kita bisa melihat juga betapa sempurnanya akhlak Nabi, yaitu dengan beliau senang kepada wewangian, dan kedua tidak menolak pemberiannya. Jadi sekalipun minyak wangi itu waduh menyengat gitu, ya, kayak minyak nyong-nyong lah, jangan ditolak, terima aja. Nanti digunakannya untuk siapa kek, ya, diberikan lagi kepada orang lain. Seperti tidak menolak pemberian makanan. Pernah Rasul memberikan makanan kepada siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menolak, ya, ya Rasulullah, berikanlah kepada orang yang afqar minni, yang lebih fakir dariku. Rasul berkata kepada Umar, jangan begitu Umar, terimalah pemberian dari orang lain, sekalipun kau tidak butuh, ya, nanti setelah kau terima silakan kau konsumsi atau kau berikan lagi pada orang lain. Kenapa? Supaya tidak menyinggung.
orang yang memberikannya. Karena orang itu memberi, dia ingin berbagi dengan kita dan ingin perlihatkan bahwa kita senang atas pemberian tersebut, sekalipun kita tidak suka. Saya tidak merokok dari sejak kecil dulu sampai sekarang. Tapi kalau ada orang ngasih rokok, misalnya diundang acara syukuran, diundang acara pengajian, tablik, ada yang ngasih rokok, ya saya terima. Ya kebetulan ponakan yang suka nyupirin rokok, rokok gitu. Dia senang. Itu aja. Ya, simple. Jadi jangan dibikin rumit ketika orang kita tidak suka, aku nggak suka ngerokok, aku nggak suka ya. Nah, terima saja Pak ya. Ini kemudian bab 360, babu karahatil madhi fil wajhi liman khifa alaih mafsadatun min ijabin wa nahwi wa jawajuhu liman amina min dzalika. Kita kadang-kadang lisan ini digunakan untuk memuji orang. Apakah semua pujian yang dilontarkan kepada orang itu baik atau tidak? Ada yang baik, ada yang tidak. Ya, gitu. Kenapa? Nah, nanti kita lihat efeknya apa pujian itu. An-Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala sami'an nabi rajulan yusni ala rajulin wa yutrihi fil madhi. Nabi mendengar seorang laki-laki menyanjung seorang laki-laki ya dengan sanjungan yang sangat ya luar biasa. Lalu Nabi berkata, ahlaktum aw qata'tum dhahrar rajuli. Kata Nabi, sungguh kamu itu telah memutuskan punggung laki-laki itu. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ya. Nah, apa yang dapat kita petik dari hadis ini? Bahwasanya kita dilarang memuji seseorang di hadapan orang tersebut. Tapi bukan berarti mutlak. Karena nanti ada yang dibolehkan. Kalau pujian itu menimbulkan orang yang dipuji tertipu, terpesona. Kemudian membuat dia apa? Gelap mata. Ya. Terus kemudian gelap mata tidak memandang dirinya ada kekurangan. Malah menimbulkan ijabul mar'i, bangga, menimbulkan kesombongan, sampai-sampai terungkap kata-kata ya siapa aku dong. Nah, gitu. Nah, ini ya, pujian ini dilarang. Ya. Nah, adapun kalau pujian itu menimbulkan tidak menimbulkan bahaya, tidak menimbulkan orang itu ujub, tidak menimbulkan orang itu sombong, ya, bahkan menimbulkan faidah. Faidahnya apa? Mendorong orang itu lebih beraktivitas lagi, lebih bagus lagi amalnya. Itu sangat terpuji sekali, bagus sekali kita melontarkan pujiannya. Seperti kita memuji kepada anak, ayo nak, lu bagus nak, perbuatanmu itu sangat hebat sekali. Anak dipuji tambah semangat Pak. Ya, itu boleh, itu pujian yang tidak terlarang. Kemudian lagi, wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna rajulan zukira indan nabi pasna alai rajulun khairan faqala nabi waihak qata'ta unuka sahibik. Ada seorang laki-laki dipuji di hadapan Nabi ya dengan pujian yang sangat khair. Wah, kamu itu begini, kamu itu begini. Faqala Nabi pun mengomentari, waihak qata'ta unuka sahibik, celaka kau telah memutuskan leher sahabatmu. Nabi ucapkan itu berulang-ulang, waihak qata'ta unuka sahibik, waihak qata'ta unuka sahibik. Ya, itu. Kata Rasul, in kana ahadukum madihan pala mahalata falyakul ahsabu kada wa kada. In kana yura anhu kadzalik wa hasibuhu Allah wa la yazki ala ahadi ala Allahi ahadun. Kata Rasul begini, ya.
In kana ahadukum, jika salah seorang kalian itu memuji kepadamu, memuji la mahalata, ya, falyakul ahsabu kada, ucapkanlah balasan pujian orang itu dengan aku kira sih begini, ya. Memang kalau memang kita melihat bahwa kita itu memang seperti itu, ya kira-kiralah begitu. Kamu hebat ya Uru, kamu udah ngasih uang, kamu nyumbang ya ke sana ya, ya kira-kira kali gitu, ya. Kalau memang iya, pasti bullah, nanti Allah yang akan memperhitungkannya. Walau zaki alallahi ahadun, tidak akan membersihkan kepada Allah siapa ahadun seorang pun. Nah ini sama dengan yang tadi sekalian, Nabi melarang ya memuji kepada seseorang di hadapan orang tersebut dengan pujian, ya, satu membuat orang itu uzub. Kenapa? Karena tidak ada sesuai dengan realitanya. Jadi gini, kita memuji orang tapi orang itu sebenarnya tidak melakukan sesuatu hal perbuatan yang terpuji. Itu dilarang. Apalagi kalau dari pujian kita kepada orang tersebut membuat orang lain ujub, kemudian ada niatan dari kita supaya keluar cuannya. Kan ada Pak. Ada Pak. Dulu saya teringat waktu saya di pondok itu. Ada seorang qori suaranya bagus, sering diundang kemana-mana. Nah kemudian di pondok juga kalau lagi jantai suka baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, teman saya tahu ini orang karakternya kalau dipuji suka keluar rokoknya, uang jajannya gitu ya. Datang, wih, tayyib, hebat. Wah, bukannya tambah berhenti dipuji, tambah suara tinggi lagi. Yang jajan. Jadi sering gitu. Akhirnya, ya, nah itu yang tidak boleh. Jadi kita akan memberikan sesuatu supaya orang itu tertariknya dengan pujiannya, akhirnya kita mengharap pemberian dari orang tersebut. Ini nggak boleh, ya. Nah, kalaupun toh ada orang, misalnya nih, ada orang memuji kepada kita, ya. Jadi tadi tidak boleh dipuji, memuji seseorang. Bagaimana kalau orang itu tetap memuji kepada kita, ya? Kalau orang itu memuji kepada kita, adunnu dzalik. Kira-kira begitulah. Gak usah, oh ya saudara, nah ini ya. Yang dikhawatirkan adalah reaksi dari orang yang dipujinya. Jadi orang yang dipujinya, kata Rasul tadi, azunu kada wa kada. Kira-kira begitu. Kalau memang iya, misalnya kita ngasih berapa santunan untuk anak yatim, 1 juta rupiah. Hebat Bapak ngasih 1 juta rupiah. Barangkali, itu aja. Itu kalimatnya, azunu kada. Ya kira-kira begitulah. Jangan diembel-embeli dengan yang lain. Oh siapa dulu dong? Saya. Nah itu yang membahayakan Pak. Kemudian lagi dari Hammam bin Haris anil Miqdad radhiyallahu anhu. Anna rajulan ja'ala yamdau Utsman radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki memuji Utsman bin Affan. Fa'amadal Miqdadu fajassa ala rukbatih. Kemudian Miqdad langsung bersandar dan menarik kedua lutut orang tersebut. Fa'ajala yakhsu fi wajil hasba. Itu Miqdad langsung bereaksi Pak. Mengambil apa? Mengambil pasir, ya. Faqala lahu Utsman, "Masya'nuk?" Ngapain kamu? Ya. Miqdad menyemburkan itu ke hadapan laki-laki tersebut. Kata Miqdad, "Inna Rasulullah sallallahu qala." Sesungguhnya Rasul berkata, wahai Utsman, apa kata Rasul? Idza ra'aitumul maddahina, ya, fahsu fi wajhimut turab. Kalau kau melihat ada orang-orang yang memuji kepadamu, gitu ya, taburkanlah di wajahnya apa? Turab, debu gitu. Ya. Nah, jadi begini Bapak sekalian. Hadis ini menguraikan tentang sikap, tadi kan sudah saya sampaikan, orang yang dipuji ketika dipuji, ya, supaya tidak menimbulkan keujuban,
cukup mengatakan aku kira begitu. Ya. Nah, kemudian sekarang sikap berikutnya, ya, jangan ya pedulikan pujian orang, ya, dan juga jangan membalas pujian dengan pujian tersebut, ya. Nah, itu maksud daripada menaburkan debu ke wajahnya itu bukan untuk menyakiti, artinya hilangkanlah sifat merasa baik pada dirimu ketika ditaburi dengan debu tersebut. Nah, hadirin rahimakumullah, ini hadis-hadis yang berhubungan ya dari baginda Nabi tentang tidak diperbolehkan memuji. Namun perlu diketahui, banyak juga hadis yang mengungkapkan tentang Nabi memuji sahabatnya. Ya. Itu. Nabi memuji sahabatnya. Mana di antara hadis yang memuji baginda Nabi kepada para sahabatnya? Di antaranya adalah ucapan Nabi kepada Abu Bakar Siddiq. Bagaimana? Arju antakuna minhum ay minal ladzina yud'auna min jamil abwabil jannah liduhuliha. Wa fi hadis akhar lasta minhum ay lasta minal ladzina yuslibuna ijarahum khuyala. Jadi begini, baginda Nabi pernah memuji kepada siapa? Kepada mertuanya Abu Bakar Siddiq. Tadi kan kita dilarang memuji kepada seseorang ketika orang itu menimbulkan tertipu dengan pujian kita. Tapi ada Nabi yang justru memuji sahabatnya dan sekaligus mertuanya, ya, yang bernama Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq ini dipuji oleh Nabi ketika Nabi bersabda, manjaro izarahu, barang siapa yang menjulurkan sarungnya, celananya di bawah mata kaki, bahwa pinanar. Nah, Abu Bakar Siddiq mendapatkan itu langsung apa? Ya, bereaksi, aduh, aku gimana Rasulullah? Rasul berkomentar, lasta minhum, engkau bukan golongan dari itu. Artinya engkau bukanlah golongan orang yang menjulurkan sarung ataupun celana di bawah mata kaki, ya, karena engkau tidak disifati dengan khuyala, sombong. Karena kan Nabi mengatakan manjaro ijaro khuyala, barang siapa yang menjulurkan sarungnya ataupun celananya di bawah mata kaki, khuyala dengan maksud sombong, ya. Khuyala itu karena merasa kelebihan uang, merasa kelebihan ini, ya, bahwa pinar. Nah, bagaimana aku ya Rasulullah? Kata Rasul, lasta minhum, engkau bukan golongan dari itu. Karena aku tahu engkau tidak memiliki kesombongan. Ya. Nah, ini salah satu pujian Rasul kepada Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq, Rasul tahu betapa sempurna imannya Abu Bakar Siddiq. Ya. Itu. Dan juga Rasul tahu bahwa Abu Bakar Siddiq tidak memiliki sifat-sifat tercela tadi, ya, sampai-sampai Nabi pun memuji Abu Bakar Siddiq. Kalau imannya Abu Bakar Siddiq, ya, dibandingkan, jadi gini, dengan imannya orang-orang sahabat Nabi di Madinah itu tidak akan bisa ditandingi. Umar saja baru sampai setengahnya. Ya, keteguhan hatinya, keyakinan hatinya dengan siapa? Abu Bakar Siddiq. Nah, oleh karena itu Rasul tahu siapa Abu Bakar Siddiq, makanya beliau mengatakan lasta minhum, kau bukan dari golongan yang orang menjulurkan, ya, sarung atau sarungnya ataupun cari mata kaki karena kesombongan. Maka dari sinilah Rasulullah, para ulama mengatakan, ya, itu diperbolehkan kalau tidak ada khuyala, tidak ada kesombongan. Ya, bagaimana kalau ada kesombongan? Ya jelas tidak boleh. Tapi sekalipun demikian, sebaiknya tidak di bawahnya, tetapi di atas mata kaki. Ya. Kemudian lagi Rasul memuji kepada Umar. Apa? Ma'araka syaitanu salikan pajjan illa salika pajza ghair pajzika. Ini pujian Rasul kepada Umar. Kata Rasul, setan tuh kalau melihat engkau pasti lari.
Ya, itu. Setan itu jangankan melihat Umar, melihat ininya saja kata Rasul, ma'araka syaiton salikan pajja ila salaka pajja ghairu pajjika. Jadi kalau setan itu melihat Umar, jangankan melihat Umar, melihat bayangannya aja udah lari. Itu pujian Rasul kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab. Juga kepada Ali. Rasul memuji, ana khajinul ilm wa anta babu. Aku ini gudangnya apa? Gudangnya ilmu dan engkau adalah pintunya. Nah, ini hadis-hadis ya yang menerangkan boleh memuji dikarenakan apa? Dikarenakan orang yang dipujinya yaitu para sahabat Nabi tadi adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat ya, itu sehingga dia tidak tertipu dengan pujian, tidak akan dipermainkan oleh hawa nafsunya. Itu tidaklah haram, tidak juga makruh. Kesimpulannya begini Pak ya, kesimpulannya jika yang dipuji itu memiliki kamalu imanin, sempurnanya iman, keyakinan, riyadatin nafsi, hati sudah terlatih, tidak tertipu dengan pujian, dia akan menganggap pujian itu biasa-biasa aja, sama dengan cacian ya, baginya itu sama. Nah, itu tidak haram juga tidak makruh. Tapi kalau dikhawatirkan, nah ini dikhawatirkan dari pujian itu menimbulkan apa? Sifat-sifat yang tercela, hatinya goyah ya dan lain sebagainya, itu sebaiknya tidak dipuji. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian kita beralih kepada bab berikutnya ya. Ini yang berhubungan dengan masalah kalau kita berada di suatu tempat yang mana di tempat tersebut ada satu wabah penyakit. Ya. Di antaranya adalah bab dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu. Idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Bila kalian mendengar ada suatu ta'un, wabah penyakit, janganlah kamu masuk ke dalam bumi tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha, dan ketika engkau berada di suatu tempat dan kalian itu terkena wabah, fala takhruju minha, jangan keluar darinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, para hadirin rahimakumullah ya, dari hadis ini kita bisa menyaksikan bahwasanya hidup di dunia ini la doror wala diror, tidak boleh menimbulkan bahaya baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, apabila terjadi suatu bencana atau musibat atau wabah lah, bukan musibat ya, wabah yang mana wabah itu menular, kamu jangan masuk ke sana supaya kamu tidak tertular. Dan yang kedua, ketika orang itu sudah tertular, jangan keluar supaya tidak menularkan kepada orang lain. Ya. Jadi dengan demikian hidup ini cari aman untuk sendiri dan orang lain jangan menganggung diri kita. Nah, oleh karena itu, ya, ini satu perumpamaan seperti kemarin lah ketika terjadi Covid. Kita tidak boleh masuk ke daerah yang orang diisolasi, dan yang diisolasi tidak boleh keluar supaya tidak menimbulkan wabah lagi kepada yang lain. Ya, contohnya lah seperti kemarin lah waktu kita zaman Covid. Ya, ada yang saya juga pernah mantu saya itu. Ya, selama 7 hari di kamar, saya kurung aja. Udah, kamu di kamar, mantu. Makan tinggal diketok pintu, masukin. Karena di situ juga ada apa? Ada kamar mandi, silahkan. Dah, perlu apa tinggal WA aja. Nanti dikirim. Baju kirim. Begitu, karena memang ya saya juga tidak mau terkena wabah itu ya, Covid. Biarkan saya isolasi mandiri di rumah. Nah, ini ajaran apa hikmahnya? Bahwasanya manusia diperintahkan untuk menjaga bahaya yang menimbulkan untuk diri pribadi. Seperti ketika kita lewat di Kalimalang sana,
Ya, ada orang tenggelam, mau tenggelam, minta tolong. Ya kalau kita bisa, ya untuk menolongnya silakan. Turun, tolong. Karena memang kita ini misalnya sudah terlatih, ya tim amfibi seperti angkatan laut lah boleh. Ataupun memang kita atlet renang yang sudah terbiasa, tim SAR boleh. Dan bahkan harus menolong orang tersebut. Tetapi ketika kita tidak bisa renang, ya mintalah tolong pada orang lain. Nggak ada orang lain, ya biarkan. Kalau sekiranya kita akan menimbulkan celaka bagi kita. Ya, saya punya saudara di Loji. Ini kejadiannya beberapa puluh tahun yang lalu itu, ponakan lah. Ya, nah si saudara sepupu, setelah habis sholat Jumat, si ponakannya itu ngamak, mang, pengen renang yuk, ke mana? Diantarlah ke Cigentis sana. Tiba-tiba dia sedang asiknya mandi, ada air besar. Ya, tuh ditulungan sama mamang nate. Mamangnya nggak bisa renang, kagulung ya. Justru yang selamat si cucunya, si ponakannya. Dia sendiri tenggelam ya, akhirnya almarhum gitu. Nah, jangan seperti itu. Wah hebat pahlawan, katanya mementingkan orang lain. Para hadirin rahimakumullah, tidak harus mementingkan orang lain itu mencelakakan kita sendiri, ya. Karena Nabi pun menganjurkan dengan hadis-hadisnya ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri, kemudian wa mata'ul, setelah itu baru orang lain, ya. Nah itulah barangkali yang dapat saya sampaikan, dan insya Allah nanti kita akan sampaikan bab 362, ya. Nah kemudian pada 2 minggu yang akan datang di materi saya hikam karena sudah selesai, saya akan coba menguraikan tentang Asmaul Husna. Mohon ini. Jadi nanti akan kita bahas nama-nama Allah, nama-nama yang indah itu. Dari mulai pada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai dengan 99 nama itu. Karena nanti harapannya dengan Asmaul Husna itu, satu kita tahu maknanya, artinya, kemudian maknanya, dan yang terpenting adalah bagaimana kita meneladani nama-nama itu. Seperti nama Ar-Rahman harus gimana sih? Ya. Seperti nama Al-Latif, kita harus bagaimana meniru lafaz Allah Al-Latif? Ya. Nah, itu barangkali wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, karena kajian kita pada pagi ini mudah-mudahan apa yang disampaikannya banyak manfaatnya buat kita semua. Jamaah rahimakumullah, mungkin dari pemaparan tadi ada yang mau ditanyakan kepada Kiai, bangga. Tadi ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai, tadi mengenai menjulurkan sarung atau celana ya, itu tingkatannya haram atau makruh? Kemudian di kita kan udah jadi tradisi ya, kalau menikahkan pengantin itu pakai baju, perempuannya pakai bajunya sampai ditenteng-tenteng, keinjak segala macam gitu. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya. Apa kita harus melarang atau biarkan aja? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah kan ini dibahas di sini, ya saya ungkapkan lagi, ya. Jadi kalau dari pemahaman dari beberapa sabda baginda Nabi Muhammad SAW, tadi seperti saya sampaikan, ketika Rasul tidak mencela bahkan memuji kepada Abu Bakar Siddiq. Jadi gini, ada hadis yang mengatakan manjaro ijarau huyala'a bahwa pinar. Barang siapa yang menjulurkan sarung atau di bawah mata kaki itu pinanar. Ya, huyala. Nah, ini kalimat huyala ini ya dari sekian hadis memberikan pesan bahwasanya alasannya karena huyala, sombong. Ya, ketakjuban. Nah, dari situlah maka diambil satu kesimpulan, kalau orang tujuannya takjub dengan apa yang dia miliki, hatinya juga
memiliki rasa takjub tersebut, itu yang diharamkan, yang di bawah. Kalau tidak makruh, tapi sebaiknya supaya tidak masuk ke dalam kategori yang melakukan yang diharamkan dan dimakruhkan, sebaiknya di atas mata kaki. Itu jalan tengah yang diambil oleh para ulama setelah menggabungkan beberapa hadis. Ya. Nah, oleh karena itu maka Abu Bakar dipuji. Kamu mah nggak akan termasuk orang yang khuyala, walaupun itu jubahnya di bawah mata kaki. Karena Rasul tahu Abu Bakar Siddiq. Nah itu Pak, ya. Nah, beda dengan perempuan. Kalau perempuan memang ya seluruh badannya kan aurat perempuan itu. Tapi ingat, kalaupun perempuan maupun laki-laki menjulurkan atau tidak menjulurkan ada niat huyala, sombong, sama haramnya. Sekalipun di atas mata kaki, tapi oh ini saya nih, itu juga sombong. Intinya ada kesombongannya yang dihilangkan itu. Kalau tidak kesombongan, tidak ada merasa bahwa ini lebih baik, lebih bagus daripada orang lain, nggak jadi masalah. Karena yang di sebelahnya adalah huyala. Perempuan juga sama, ya. Ada kan sampai ke bawah gitu ya, nyapuin jalan. Tapi sebaiknya perempuan, kalaupun toh menggunakan gamis, pakaian, jangan sampai menyapu jalan kemudian terkena najis terus dipakai sholat. Itu yang boleh. Haram itu ya. Ini sikap yang diambil oleh para ulama dengan jalan tengah saat menyikapi hadis tersebut. Kalaupun toh ada orang yang memahami tidak peduli dengan kalimat huyala, mau sombong kayak mau enggak haram, itu persepsi mereka. Nah, perbedaan ini jadikanlah satu rahmat. Ya, cukup. Ada lagi, satu lagi, enggak, satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada dua mengenai kesombongan sama pujian. Kesombongan yang disampaikan oleh penanya sebelumnya itu sebenarnya menjulurkan pakaian atau celana itu dalam rangka beribadah, sehingga kalau di luar itu menurut yang pernah saya baca itu ya mestinya tidak apa-apa. Makanya banyak sekali orang-orang yang menjulurkan di bawah mata kaki itu kalau sholat naikkan dulu dilipat itu seperti itu. Kemudian untuk yang kesombongan kedua itu saya pernah menjadi suatu siswa dalam rangka training gitu. Itu sering tur ke lapangan kemana-mana gitu. Itu ada salah satu teman yang kalau pas sholat ya, itu sholat jamaah sama-sama itu bukan sering, itu selalu memisahkan diri untuk sholat sendiri, atau kalau dia ada temannya itu baru dengan temannya yang itu termasuk kesombongan atau tidak. Kemudian yang pujian ini kadang-kadang ini untuk bagi para pelamar, entah itu pelamar kerja atau pelamar gadis atau apa, itu kadang-kadang didahului dengan pujian-pujian yang muluk-muluk sampai sundul langit gitu, yang akhirnya itu dia ya mengajukan permohonan ini itu. Ini apakah juga dibenarkan pujian-pujian seperti itu? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, balik lagi ya Pak ya. Perbedaan tadi memang saya sampaikan, ketika di luar sholat dan di dalam sholat sebaiknya di atas. Jadi sarung pun di atas. Ya, itu. Di luar juga sama. Ya. Sebaiknya itu di atas. Itu. Kemudian yang berikutnya, masalah tidak mau sholat dengan orang lain. Nah begini Pak, kalau sholat itu dianggap ya, menurut dia imam ini bacaan Fatihahnya ya tidak fasih, atau ketika imam itu melakukan sesuatu hal tidak fasih di sini artinya ya bacaan Fatihahnya nggak bener lah gitu, baik makharijul huruf dan tajwidnya istilah tidak berilmu tajwid lah ya itu.
Makanya saya kemarin ketika umroh nih saya mau ngetes nih Fatihah saya bener nggak nih. Kebetulan di situ ada Ustadz di Masjid Nabawi itu ada orang yang ustadz yang sering tangan sini. Khusus untuk orang-orang Arab, non Arab. Sini. Iqra Fatihah, baca Fatihah. Ya, tayyib. Al-Hakumut, baca Al-Hakumut. Oh berarti Fatihah saya nih di ACC sama dia gitu ya. Alhamdulillah. Karena yang menilainya orang Arab sendiri yang tahu makharijul hurufnya. Sambil main HP luar biasa dia. 1-2 orang, ulang lagi. Teman saya ulang. Nah, gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi kalau Fatihah kemudian ini, silakan sholat sendiri. Malah harus sholat sendiri karena menurut dia batal sholatnya. Yuk berjamaah di sana, bareng. Ya, ini imamnya umi karena Fatihahnya biasa. Atau si imam itu melakukan kesalahan. Ya, kesalahan itu di sini artinya seperti dia sholat kesalahan di sini tidak melaksanakan artinya sholatnya batal. Kalau kita lihat batal sholatnya, auratnya kelihatan, jangan diikuti, kita harus misah. Ya, nah itu rumusnya sholat kalau orang tersebut melakukan suatu kesalahan. Nah, adapun orang yang tidak melakukan kesalahan tersebut, ya, maka kita sholatlah di situ. Ketika memang jamaahnya banyak, ya, di sini jamaahnya banyak nih, imamnya fasih, berapa jumlahnya? Ada 100 ya di situ, ya. Itu. Nah ini urusan masalah kesombongan dan hatinya itu adalah tergantung kepada hati orang tersebut, karena kita tidak bisa menilainya, ya. Nah itu rumus fikihnya. Nah kemudian yang ketiga apa tadi? Ya pujian sama. Pujian itu kan tadi saya sampaikan, ya ada boleh ada yang tidak diperbolehkan. Ya pujian kan, bukan ujian. Pujian itu ada yang bolehkan ada yang tidak. Tergantung kondisi orang yang dipujinya. Ya kalau orang yang dipujinya itu bisa tergelincir dengan pujian kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya jelas kita tidak boleh. Tetapi ketika yang dipuji itu tetap tidak tergoyahkan hatinya, bahkan dia menambah semangat untuk berbuat baik, ya lebih baik lagi, ya itu diperbolehkan, ya gitu. Itu saja barangkali. Sekalian saya mengundang hari ini kebetulan di Al Muslih ada peringatan Maulid Nabi yang penceramahnya Kiai Haji Syarif Rahmat. Kalau memang Bapak-bapak sekalian berkenan ada waktu untuk mendengarkan tausiah ataupun ilmu, ya dipersilahkan dan saya diharapkan kehadirannya. Allahumma fiqh lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.